warahmatullahi wabarakatuh. Salam seiman, seakidah dan seislam. Di hari ke-10 Syaban, bertepatan hari Jumat yang barokah ini, saya berada di makam Masjid Proklamator Dr. Haji Muhammad Hatta untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang hamba merupakan salah satu pengurus dari Masjid Bung Hatta yang bernama Ismail Al-Mukarramah, orang Sumatera Barat, Padang Pariaman, Sumatera Sungguh India. Belakang parkir ini banyak jamaah muslimin dan muslimat berbondong-bondong untuk hadir dan datang untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Proklamator Bung Hatta. Inilah gerbang pintu utama dari Masjid Bung Hatta. Banyak parkir motor yang berada sekitar pelataran istana makam Bung Hatta. Setiap Jumat pagi banyak donatur yang berbondong-bondong untuk berbagi nasi kotak ataupun sumbangan buat Masjid Bung Hatta, buat dibagikan buat jamaah para muslimin dan muslimat yang hadir melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Bung Hatta. Seluruh jamaah yang hadir di sini banyak dari sekitar daerah Kebayoran, Bintaro, Uljami, Pasangrahan, dan banyak juga yang berkunjung dari daerah lain yang pingin ibadah sholat Jumatnya di Masjid Bung Hatta. Inilah salah satu fotonya Syebul Bait, Syebul Makom Bapak Proklamator Dr. Haji Muhammad Hatta bin Syekh Muhammad Jamil bin Syekh Abdurrahman berdua bersama Bung Karno, yang bersama-sama memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah, direbut kembali dengan rahmat Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan ridhonya Allah, ridhonya wali, dan ridhonya kedua orang tua leluhur, para syuhada, para solihin, para sesepuh, para raja-raja, para raden, para pangeran, para sultan, para sarif, para said, para habib, para sarifah. Dengan barokahnya mereka di bumi Allah NKRI yang masih hidup di hati seluruh insan manusia, termasuk insan muslimin dan muslimat, anak bangsa, anak negeri. Salam mahabbah dan soan kepada Bapak Proklamator Dr. Haji Muhammad Hatta bin Syekh Muhammad Jamil bin Syekh Abdurrahman. Inilah salah satu miniatur ataupun lukisan sekitar parkiran yang menggambarkan perjuangan dari masa kecil remaja di Rahan Linang, masa mahasiswa di negeri Belanda saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berkibarlah sangsaka merah putih bersama ibu negara saat penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dari tangan penjajah, masa kegiatan sebagai wakil presiden, dan saat menerima bintang Republik Mahaputra. Sekarang latar Masjid Bung Hatta telah dirapi dari Kementerian Negara, Kementerian Sosial, dulu masih di bawah Kementerian Sekretaris Negara.
Inilah salah satu masjid yang menampung, ibarat perahu yang kecil menampung jamaah yang banyak. Di sisi Masjid Bung Hatta ada rumah adat Minangkabau. Anak-anak, pemuda-pemudi yang antusias ingin hadir melaksanakan ibadah Jumat di Masjid Bung Hatta. Karena seluruh ulama, amilin, para syuhada, para sulid, para tabi'in juga hadir. Ruh mereka melihat anak negeri melaksanakan ibadah sholat Jumat. Inilah anak-anak negeri penerus bangsa, masih sekolah tapi kurang tertib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat, dikarenakan mereka belum paham agama. Inilah anak-anak negeri, anak-anak bangsa, beragam, beraneka ragam, suku bangsa. Banyak yang nakal, banyak juga yang susah diatur. Walaupun dalam suasana pandemi corona ini tidak mengesampingkan kita kewajiban kepada Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, supaya barokahnya bagi Allah, ketaatan kepada kewajiban yang dituntut bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Kata Nabi, antusias orang yang jemaah yang hadir karena mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dalam hatinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan orang yang beramal dengan niat tulus ikhlas adalah orang yang beramal dengan riya. Ia beramal dengan motivasi yang bermacam-macam. Ia beramal untuk pamer kepada orang lain. Orang semacam ini suka sekali menyebut-nyebut amal perbuatannya atau suka sekali memperlihatkan amal perbuatannya kepada orang lain. Orang yang seperti ini, hadirin sekalian, sungguh celaka dan berdosa, serta amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam